buka sapu tangan tuh di depan, gunakan dua tangan kiri kanan nih Pak, black gitu, ditempel aja gitu, ya, tempel, kemudian basuh ke wajah dari mulai atas kepala, mulai suruh, udah selesai, tidak harus semua bagian kena debu, enggak, ya, pokoknya syaratnya ngusap aja gitu, udah selesai, gitu ya, beres tuh. Yang kedua, teplokin lagi tuh, ya, ke debu tadi tuh yang disapu tangan tuh. Kalau ada cincin, buka dulu cincinnya, cincin, ya, ke jam tangan buka, baju disingkat, diangkat, ya, tempelin, beres. Ambil tangan kanan ini posisi begini nih Pak, ya, terus yang tangan kiri debu kan nih, tempel di sini nih Pak. Terus sampai siku, balik lagi ke depan. Tuh, sampai sini aja nih. Kan di sini ada debu yang kanan nih, ya. Sebelah kiri, tempelkan sini. Baru terus sampai siku, udah. Terakhir selesai. Baca doa wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadin minkum idza ahdatsa hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah akan diterima salat kalian. Salat Allah tidak akan terima. Allah tidak akan menerima salat kalian jika memiliki hadas, ya. Hadas besar, hadas kecil loh, ya. Sampai dia berwudu. Hadisnya singkat saja, pendek. Jadi Allah tidak akan menerima salat kalian. Salat itu berat Pak. Kita dipanggil salat, kita jawab apa tuh? Hayya 'alas shalah. Jawaban kita tidak sama dengan hayalah sholat, la haula wala quwata illa billah, ya. Tidak daya dan kemampuan, ya, untuk dapat memenuhi panggilan sholat itu kecuali atas izin Allah. Saking beratnya sholat Pak. Sama dengan orang perang tuh, hayya 'alal falah, ayo kita perang. Kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya yang kami bisa lakukan untuk memenuhi panggilan perang. Sama dengan memenuhi panggilan suatu berat Pak. Kita jawab sendiri itu. Ya, kalau kita hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Jawab kita, tidak mampu ya Rabb, kalau bukan karena izinmu. Saya teruskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menerima salat kalian jika kalian memiliki hadas. Maksudnya tidak suci, ya. Hadas besar atau hadas kecil, sampai kalian berwudu. Ya. Berwudu nih kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah 6 atau surat An-Nisa 43. Ada dua yang berkaitan dengan berwudu. Karena wudu ini apa? At-tahuru miftahus sholat. Wudu ini kuncinya sholat, pembukanya sholat. Miftah itu pembuka. Jadi sholat itu dibuka dengan wudu, ya. At-tahuru nisful iman, kata Rasulullah SAW. Berwudu itu, bersuci itu separuh dari iman. Kita wudu aja sudah 50% imannya, tinggal tambah lagi sholat. Ya, kan ringan ya. Berwudu itu separuh. Bahkan Rasul bilang, ketika mengusap wajah dengan air itu,
seluruh dosa yang dikerjakan oleh wajah, mata, hidung, mulut itu luntur semua Pak. Dengan berwudu, belum sholat, baru berwudu dosa kita sudah habis. Tangan, seluruh dosa yang dikerjakan oleh tangan habis semua, sampai tetesan air itu ya, itu membawa dosa yang kita kerjakan. Sehingga disunahkan untuk tidak mengeringkan air yang ada pada, mengeringkan air wudhu yang ada pada tubuh kita. Itu sunnah. Boleh dikeringkan kalau gatal pakai anduk, tapi tidak dikeringkan tidak apa-apa. Membasuh kepala, ya, seluruh dosa yang sebabkan oleh pikiran kita itu habis. Membasuh kaki, seluruh dosa yang dikerjakan oleh kaki habis. Sehingga wudu saja tuh bebas dari dosa. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah tuh, in kuntum mardo au ala safarin, ya, au jaa ahadum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban min famsau biwujukum wa aydikum min. Memang asalnya berwudu itu dengan air, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bersuci itu dengan air. Falam tajidu ma'an, ya. Jika kamu tidak mendapatkan air itu, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka kamu boleh bertayamum, bersuci dengan debu, dengan tanah. Tidak boleh tayamum dengan gula, tepung gula itu ya, nggak boleh. Dengan tepung susu nggak boleh, dengan tepung kopi nggak boleh, tepung terigu dengan aci nggak boleh. Nggak. Sekalipun dia berupa bubuk debu, harus dengan debu tanah. Susah nyari adanya gula, pakai tepung gula halus tuh nggak boleh. Habis tuh muka kena semut. Pakai tepung susu, udah nempel di mulut semua enak. Pakai tepung kopi, ya, bubuk kopi, hitam tuh wajah tuh, nggak boleh. Jadi Allah berfirman, so'idan thayyiba, dengan debu tanah yang baik. Famsahu biwujukum aydikum, dan sentuhkanlah debu tadi itu pada wajah dan kedua tangan. Ya. Jadi tayamum ini sama dengan berwudu kedudukannya. Dia bersuci, mensucikan hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Kenapa Allah memberikan penjelasan dibolehkannya dengan tayamum? Karena Allah ini ingin memberikan kemudahan kepada kita, Pak. Nanti ujung ayat surat Al-Maidah 6 itu, Pak, ya, Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Kata Allah ini, tidaklah sekali-kali Allah menginginkan, berkehendak, ya, memerintahkan kepadamu itu yang memberatkan. Enggak. Hampir seluruh jenis ibadah, Pak, semuanya itu tidak ada yang memberatkan. Kecuali kita sendiri memberatkannya, perasaan kita kok berat, tapi sebetulnya Allah memberikan kemudahan itu. Bahkan dengan tayamum debu pun, kata Allah, ya, yutahhirakum, di samping untuk mensucikan dirimu, membersihkan dirimu itu dari hadas, ya, juga ingin wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, untuk menyempurnakan nikmat yang aku berikan kepada kalian. Apa di antara nikmatnya? Ampunan, Pak. Balasan, ya. Oleh sebab tayamum. Tayamum itu kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab disebutnya qasdun, berkehendak, berkeinginan, mau. Artinya begitu, Pak. Kalau bahasa istilah
ibadah apa? At-tayammumu dorbatun liwajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Itu definisi. Jadi tayamum itu apa? Membasuh wajah dengan debu dan membasuh kedua tangan dengan debu. Itu. Dan kenapa boleh dengan debu? Karena Allah berfirman tadi, "Saidan thayyiban," bahkan kata Rasulullah dalam hadis Huzaifah bin Yaman, ya, Rasul berkata, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran." Hadis Imam Muslim. Kata Huzaifah bin Yaman, Rasul berkata, Allah telah menjadikan buat diriku bumi, ya, atau Allah telah menjadikan bumi tanah nih untuk diriku sebagai tempat ibadah dan alat untuk bersuci. Tuh, Rasul berkata begitu. Jadi tanah itu bisa dipakai untuk bersuci. Ini namanya babnya bab tayamum sebetulnya. Kenapa kita mesti tayamum? Ayat awalnya tuh Pak, wa in kuntum mardha au ala safarin, jika kalian sakit atau dalam perjalanan tidak engkau dapatkan air pada waktu sholat itu, boleh bertayamum. Kalau begitu tayamum itu alasan pertama, tidak mendapatkan air yang mencukupi. Jadi kalau kita bepergian, bahkan mukim pun, kalau kita tidak mendapatkan air yang mencukupi, ya, untuk berwudu tuh, atau misalnya pumpnya mati, nggak ada air sama sekali, ada sumur tapi timbanya nggak ada, terlalu dalam, ada sungai solokan tapi jauh, ya, lebih 2,5 kilometer batasannya tuh, ada ketentuannya tuh Pak. Ya. Tayamum ini bukan cuma sekedar gitu, ada peraturannya. Nanti saya ajarkan tentang teknisnya. Atau misalnya disusukan airnya jauh, ada gawir. Kalau malam takut ada hewan, ada ular, ya. Atau waktu perang, atau waktu musibah, bencana, gempa, macam-macam, ada tsunami segala macam itu. Yang memungkinkan kita mendapatkan air tuh Pak. Boleh tayamum menggunakan debu tadi. Atau mungkin air ada sedikit, tapi saya punya kucing, punya burung, ya, punya ikan, tuh, punya hewan, kambing yang memerlukan air. Kalau nggak dikasih mati dia. Bahkan punya anjing termasuk. Tuh kisah pelacur yang masih minum anjing tuh yang nyaris mati tuh Pak. Anjing nyaris mati Pak, tewas karena kehausan. Ya. Dan dia nggak bisa masuk dalam sumur itu. Ada seorang pelacur wanita yang nyebur ke bawah pakai sepatu, ambil kasih minum, masuk surga, menyelamatkan hewan. Nah kita pun sama, kalau nggak ada air sama sekali, cuma ada air buat kucing, kita selamatkan kucing itu, burung itu, kasih minum. Kita nggak bisa berwudu, ya, gunakan tayamum. Apalagi dalam perjalanan, ya. Perjalanan misalnya. Kalau kereta mungkin sekarang sudah gampang, ada toilet yang isinya airnya banyak, ya. Apalagi pesawat air banyak, kapal apalagi air banyak, ya. Nggak perlu tayamum. Mobil biasanya, bus tuh, bus jarak jauh itu, mungkin kalau maghrib isya bisa dijamak qashar, ya, sebelumnya atau sesudahnya tuh. Biasa orang berhenti di rest area. Tapi kalau subuh tuh jarang Pak, ya. Bis malam itu kalau subuh dia seput, ngejar waktu jam 5 tuh. Ya. Kadang kita minta berhenti pun dia nggak mau. Dia ngejar waktu jam 5, jam 6 sampai tujuan, misalnya ke Surabaya, ke Malang, mesti begitu. Dia waktu subuh udah lewat nyaris. Pada waktu itulah kita bisa gunakan kesempatan itu untuk mempraktekkan tayamum. Ya. Mungkin nggak ada toilet, ya, bis malam pun ada, di airnya nggak ada biasanya. Ya. Ada aqua. Gunakan aqua itu, ya, seefisien mungkin. Bahkan jika perlu sebelum berangkat itu kita sudah mempersiapkan diri beli aqua. Takut ada hambatan di jalan,
nggak mungkin berhenti di rest area. Kita berwudu dengan air seadanya itu, yang sedikit sebotol aqua kecil yang 500 rupiah itu cukup itu Pak. Nggak perlu beli yang 1 liter yang 200 mili itu ya kecil tuh, bisa berwudu. Kalau misalnya udah kadung nggak ada apa-apa tuh ya boleh tayamum. Ya, boleh tayamum bukan debu yang ada di kursi misalnya gitu ya, atau di pakaian, atau di lantai, boleh. Ya. Jadi memang Allah ini memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita sulit mendapatkan air. Yang kedua karena sakit. In kuntum mardha, kata Allah, jika kalian sakit. Ada orang nggak bisa menggunakan air. Ada orang kalau pakai dia kedinginan, ya berwudu pakai itu kedinginan, nggak gibrig orang sakit Pak. Ada orang yang alergi dengan air karena air dia gatal-gatal, nggak bisa dia. Apalagi ada luka bagian anggota wudunya itu ada luka berat misalnya, maka dia tidak memungkinkan untuk menggunakan air, maka dia dibolehkan bertayamum di rumah misalnya, atau di rumah sakit. Berat sakitnya, kalau kena air dia langsung, apa kata dokter, kalau kamu jangan kena air ya, ini luka berat ya, harus kering. Coba tuh yang diabetes itu kalau kena luka tuh dia nggak boleh kena air basah, harus kering ya, dia punya kaki tumit tangan itu, maka itu dibolehkan untuk bertayamum. Sampai kapan? Sampai engkau bisa sembuh. Bahkan Rasul kata, jika 10 tahun kamu tidak sanggup menerima air, boleh bertayamum terus coba. Ya, Islam itu begitu Pak. 10 tahun kata Nabi, kalau kamu sakit begitu nggak mungkin pakai air, boleh bertayamum. Apa maksudnya? Pertama karena Allah ingin memudahkan kita, ya tidak memberatkan. Yang kedua bahwa sholat itu ibadah penting, gak boleh ditinggalkan sekalipun dalam keadaan sakit, sekalipun kamu alergi air ya, sekalipun gak ada air, ini kasih jalan ya. Mananya apa? Sholat itu sangat penting dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gak boleh main-main dengan sholat Pak, karena ini sangat penting. Sampai Allah berikan jalan tayamum. Nabi bilang jika 10 tahun kamu gak dapat susah menerima air, boleh tayamum terus. Bagaimana teknisnya yang sederhana tuh? Rukunnya kan niat tuh. Pertama niat tayamum tuh. Yang kedua siapkan debunya, debu tanah tuh. Ya. Kalau Imam Syafi'i sih buat pesan tuh bawa di mana? Kalau punya sapu tangan tuh, bawa debu pasir tuh. Apa masukin plastik kecil tuh, plastik obat itu kalau sekarang mah. Kalau bepergian jauh dia, bawa itu deh. Ini nasihat Imam Syafi'i, Imam Ghazali begitu. Masukkan itu sapu tangan, debu itu. Kalau pergian jauh, kalau nggak ada air, buka sapu tangan tuh di depan. Gunakan 2 tangan kiri kanan ya Pak. Tempel aja gitu, ya. Tempel, kemudian basuh ke wajah dari mulai atas kepala. Mulai suruh, udah selesai. Tidak harus semua bagian kena debu, enggak, ya. Pokoknya syaratnya ngusap aja gitu, udah selesai, gitu ya. Beres tuh. Yang kedua, teplokin lagi tuh, ya, ke debu tadi tuh yang disapu tangan tuh. Kalau ada cincin, buka dulu cincinnya, cincin, ya, ke jam tangan buka, baju disingkat, diangkat, ya, tempelin. Beres. Ambil tangan kanan ini posisi begini nih Pak. Ya. Terus yang tangan kiri debukan nih. Tempel di sini nih Pak. Terus sampai siku, balik lagi ke depan. Tuh, sampai sini aja nih. Kan di sini masih ada debu yang kanan nih. Ya. Sebelah kiri. Tempelkan sini. Baru terus sampai siku. Udah. Terakhir selesai baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aj'alna tawabin wa aj'alna mutatahhirin wa aj'alna minas sholihin. Selesai. Jadi itu bimbingan Allah dan Rasulnya.
agar kita tidak boleh menggampangkan sholat itu. Nanti aja sholat dikodok, nggak bisa. Ya. Harus, karena kita tidak punya alasan untuk mengkodok sholat. Wong air ada debu di depan mata. Ya. Jadi pesan saya, sekalipun kita sakit di rumahnya, ya, kalau kita ngabarin pakai air, ambil tuh debu tuh. Di rumah lebih gampang kan, banyak pasir, banyak debu tuh. Udah, sampaikan, udah, siap. Apakah itu hadas kecil, hadas besar? Boleh. Mohon maaf nih ya, malam berhubungan. Dulu Pak, ada seorang sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Pak. Waktu dia pergi keluar kota tuh bareng-bareng para sahabat, kena batu Pak, kepalanya berdarah, darah-darah. Malam tidur ya, habis kasih obat segala itu, dia mimpi basah Pak, mimpi basah. Dia tanya sama sahabat, dari malam saya mimpi basah, gimana? Udah, kamu pembeli junub, ya, mandi besar. Tanya sama yang lain, boleh nggak saya tayamum? Kata sahabat ini nggak boleh, air ada segala macam ada. Ya. Dipaksainnya dia mandi Pak, malam-malam tuh, besoknya meninggal Pak. Peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, nih kata Jabir nih, itu sahabat kita meninggal karena dia kena kepalanya berdarah-darah, malamnya mimpi basah. Kata sahabat ini dia suruh mandi basah, mandi itu. Apa bilang? Apa Rasul bilang? Mereka telah membunuh si fulan itu dan Allah akan membinasakan mereka. Coba tuh. Karena tidak tahu ilmu. Rasul bilang, kalau tidak paham tanya sama yang ngerti. Ini hadis sahih Pak. Lah jadi kalau kita misalnya Pak, mohon maaf, malam berhubungan ya, kita udah tahu sakit nih Pak, sakit menggigil. Kadang-kadang kan namanya nafsu syahwat nggak kenal sakit ya. Apalagi obatnya macam-macam, vitamin macam-macam itu udah naik dah. Junub, kena air bakal sakit. Tayamum aja, tayamum. Selesai, sholat ke masjid, sholat subuh, ya beres. Sekali tayamum hanya untuk sholat wajib satu kali, plus sholat sunnah beberapa kali. Ya. Jadi tidak bisa tayamum itu untuk beberapa sholat. Kalau Bapak malam sholat tayamum itu untuk sholat sunnah, tidak bisa dipakai untuk sholat wajib. Paham ya? Tapi sholat tayamum untuk sholat wajib bisa dipakai untuk sholat sunnah. Paham ya? Tayamum untuk sholat wajib bisa dipakai untuk sholat sunnah. Tapi tayamum untuk sholat sunnah tidak bisa dipakai untuk sholat wajib. Dan setiap kali sholat wajib harus tayamum. Dan tayamum itu baru bisa dipraktekkan setelah masuk waktu sholat. Ya. Duhur misalnya, begitu azan baru kita tayamum. Ya. Asar masuk waktu baru tayamum. Gitu. Jadi itu tuntunan yang Allah Rasul ajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk memudahkan. Ya. Wah itu apa besar ganjarannya kita menjaga kesucian itu. Ya. Allah berikan ampunan, Allah berikan ganjaran gara-gara kita mempraktikkan apa yang Allah tuntun, Allah beritahu, Rasul ajarkan. Kenapa kita tidak mencoba itu? Teman-teman yang dioperasi itu, ya, di rumah sakit, nggak mungkin pakaian, nggak mungkin pergi ke tempat karena diikat dengan macam-macam itu, tayamum. Ini jangan coba-coba tayamum di punggung suster, nggak boleh, bahaya, bisa keterusan. Udah paling dispray atau dibantak, tentang ada suster main teplok aja gitu ya, wah bahaya, jangan, itu namanya bisa timbul fitnah, nggak boleh juga. Sekalipun diizinkan ya, sekalipun diizinkan, tapi tidak boleh. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini semua semata-mata karena apa? Kemudahan yang Allah berikan dan kecintaan Nabi kepada umatnya dan kecintaan kami kepada bapak-bapak sekalian, kepada kita semua, agar apa? Agar ibadah menjadi mudah dan enak dan ringan dan nyantai saja. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.